mungkin yang paling sering saya dapetin di sini pasien tuh yang udah telat itu seringnya udah dikasih kopi, sudah dikasih entah tanaman apa gitu. Pokoknya memasukkan benda-benda yang tidak sesuai gitu ya. Itu nggak ada hubungannya pemberian kopi ataupun pemberian apa, malahan memperburuk dari luka gitu. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, ketemu lagi di podcast Dr. Talk dan edisi SMF Bedah di RSUD Dr. Haji Muh Ansari Saleh. Dan hari ini kita udah bareng sama dokter yang cantik sekali ya teman-teman. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang, mungkin ini akan relate banget sama Sobat Sehat semua, yaitu tentang penanganan luka bakar. Kita bareng sama Dr. Nadia Tamara Putri MKet Clean SPBPRE. Halo. Apa kabar dok? Baik. Sorry ya kalau misalkan penyebutannya salah tadi, tapi benar, aman. Oke, nah kita bakalan bahas tentang penanganan luka bakar. Ini paling relate banget, mungkin di Banjarmasin sendiri ataupun di mana-mana pasti banyak yang ngeh lah tentang luka bakar ini sendiri. Tapi boleh nggak sih dok dijelasin gitu secara umum luka bakar ini sebenarnya apa sih gitu secara spesifiknya? Oke, jadi secara umum sendiri luka bakar, mungkin kalau orang udah tahu luka bakar berarti kan lukanya akibat bakar. Bakar ini dalam arti bisa di penyebabnya, mungkin langsung aja ya, dia penyebab bisa karena api, kemudian bisa karena air panas, kemudian yang paling sering mungkin kontak panas, mungkin pada saat ibu rumah tangga lagi nyetrika, kemudian kontak panas. Selain itu juga karena kalau mungkin di industri maupun di tempat kerja mungkin bisa kena asam atau basa cairan, itu juga salah satu disebut luka bakar. Kemudian juga mungkin ini yang jarang sebenarnya, pendaki gunung. Jadi akibat dingin itu juga kita sebut sebagai luka bakar. Oh iya dok, baru ngeh kalau ternyata kalau misalkan yang gara-gara dingin itu berarti termasuk luka bakar juga? Termasuk luka bakar. Tapi mungkin penanganannya akan berbeda nanti. Penanganannya berbeda, tapi itu bagian dari luka bakar itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang memang relate ya dari yang dokter Nadia jelaskan, itu semua yang kita tahu gitu yang paling ini, cuman banyak banget. Nah, tapi menurut dokter dari luka bakar ini tata laksananya gitu atau mekanismenya gitu ketika penanganan tuh gimana sih dok? Jadi luka bakar tidak tergantung dari penyebabnya. Maksudnya di sini misalnya karena luka bakar ada hal-hal yang kayak luka bakar api, kemudian luka bakar panas harus dialiri dengan air yang mengalir. Air yang gimana sih dok gitu kan? Airnya tuh mesti yang suhunya juga sebenarnya ada suhu tertentu. Tapi kalau di rumah ataupun dimanapun agak sulit pasti untuk menentukan suhu, sehingga biasanya air ledeng biasa dengan suhu ruangan biasa itu cukup untuk bisa mengurangi kontak panas yang terjadi saat itu. Jadi kan kalau air panas, kontak panas ataupun kontak termal ataupun api, di situ kan membuat peningkatan suhu pada kulit yang terkena tadi. Jadi di sini first aid-nya atau tata laksana pertamanya adalah dengan menurunkan suhu yang kontak tadi dengan kulit. Dengan apa caranya? Dengan dialiri oleh air yang mengalir. Itu penanganan pertamanya gitu selama ya? 20 menit. Oke. Itu gunanya, fungsinya adalah tujuannya supaya luka bakar itu nggak semakin dalam. Oke, nah jadi itu adalah tindakan yang sebenarnya mungkin selama ini juga banyak yang melaksanakannya lah gitu, tapi mungkin ada yang lama gitu dan lain-lain. Paling sering mungkin yang selain air adalah biasanya kalau yang kecil-kecil itu mungkin sering banget relate juga sama Sobat Sehat, biasanya pakai pasta gigi gitu dan lain-lain. Itu gimana dokter Nadia? Jadi mungkin ini sekalian meluruskan bahwa penanganan untuk luka bakar sebenarnya tadi yang saya bilang cukup untuk dialiri dengan air. Kemudian setelah itu gimana dok setelah dialiri dengan air sama 20 menit? Jadinya kita lihat kondisi lukanya. Kalau kondisi lukanya mungkin dari orang-orang mungkin udah biasa kalau lukanya akan tampak merah. Jadi biasanya kalau seperti itu cukup dikasih yang pelembab aja. Misalnya parafin ataupun petroleum gel. Boleh sebut merek nggak sih sebenarnya di sini? Boleh. Vaselin biasanya. Kalau mungkin orang lebih umumnya, ini cukup dioleskan seperti itu saja tanpa harus diberikan pasta gigi ataupun mentega biasanya ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena takutnya dengan pemberian pasta gigi maupun bahan-bahan lain itu malah bukan mengurangi
suhu panas yang ada di kulit malah mungkin meningkatkan karena terjadi reaksi yang kita nggak tahu terjadi reaksi. Jadi tidak direkomendasikan sama sekali lah gitu, karena kita nggak bisa kontrol itu nanti gimana gitu. Tapi kalau air mengalir yang seperti Dokter Nadia bilang tadi itu memang dianjurkan untuk penanganan pertama gitu ya. Tapi ada beberapa jenis sih Dok luka bakarnya atau emang satu aja gitu? Ada mungkin yang ringan, berat atau ada istilah lain gitu? Jadi kalau di dalam dunia medis sendiri pembagian luka bakar itu ada 5 pembagiannya. Mungkin di sini tapi saya akan memperjelas bahwa pembagian untuk yang mungkin diketahui oleh masyarakat umum dulu, mungkin yang derajat pertama sama derajat kedua, yaitu yang hanya tampakannya merah. Biasanya kalau habis jemur nih atau nggak habis dari pantai biasanya datang ke rumah. Biasanya kulitnya agak perih, kemudian tampak lebih merah mengelupas, gitu. Nggak, kalau misalnya derajat pertama dia belum mengelupas. Ya keluhannya biasanya perih dan juga merah. Nah itu kita sebut sebagai derajat pertama atau yang masih permukaan kulit saja yang terbakar gitu. Kalau sudah sampai mengelupas itu sudah kita sebut derajat lebih dalam lagi, derajat 2 mungkin sekarang yang mungkin masih umum digunakan gitu. Nah itu perlu biasanya tata laksananya harusnya untuk menghasilkan penyembuhan luka yang baik, kalau bisa segera ke bagian fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oke, jadi 2 tadi ya kalau jenis luka bakar tadi. Sisanya itu apakah berat atau gimana Dok? Kalau sisanya di sini sebenarnya pembagiannya mungkin hanya sekedar ilmu lewat aja. Pembagiannya sebenarnya kulit itu ada beberapa lapisan gitu. Kalau yang derajat paling ringan itu hanya kulit lapisan paling permukaan. Kemudian yang kedua di bawahnya lagi, yang berikutnya di bawahnya lagi. Nah, kalau udah di lapisannya yang sudah melewati lapisan yang udah terkelupas, berarti dia sudah lebih dalam. Nah, di situ nanti mungkin kalau dari segi medis kita ada namanya apakah sudah mengenai dermisnya, apakah sudah sampai mengenai seluruh kedalam kulitnya, spesifiknya lebih gitu spesifik. Tapi kalau yang mungkin diketahui secara umum tadi, apakah dia hanya bagian kemerahan yang dari derajat ringan, derajat 1 atau yang dari 2, sehingga bisa memilah mana yang bisa ditindak rawat sendiri, mana yang harus segera ke fasilitas kesehatan. Oke. Karena memang masih beberapa kasus tuh masih bisa ditangani sendiri ya Dok, maksudnya tidak selalu harus dibawa ke rumah sakit atau gimana. Tadi ada yang ringan lah gitu dari penjelasan Dokter Nadia. Tapi sejauh ini nih dari penanganan yang sudah ada, sejauh ini paling banyak tuh kasus yang seperti apa sih Dok untuk luka bakar? Untuk yang bisa ditangani dari sendiri dulu. Jadi kasus yang paling sering mungkin di rumah tangga itu pertama air panas, itu biasanya pada anak-anak persentasenya paling tinggi. Kemudian kalau yang kedua tuh dia kontak dengan minyak goreng panas biasanya kalau yang ibu-ibu gitu. Yang ketiga ya kontak terma, misalnya kena setrika ataupun mungkin knalpot pada saat entah lagi manasi motor ataupun apapun gitu. Itu yang paling sering memang. Kalau untuk yang di rumah dan bisa ditangani sendiri gitu ya, kayak air panas apalagi paling sering biasanya setrika dan lain-lain. Tapi kalau yang di luar itu yang biasanya harus langsung dibawa gitu ke rumah sakit penanganannya apa itu aja? yang pertama dengan luka bakar yang pasti luas mengenai seluruh tubuh. Kemudian kalau sudah muncul tadi sudah mulai terkelupas luka bakarnya, sama mungkin tadi lupa disampaikan sama saya kalau ada luka bakar namanya akibat listrik. Nah, itu kenapa? Karena listrik ini, kalau listrik yang sudah masuk ke tempat gedung gitu, biasanya kan alirannya memang tegangannya akan lebih rendah gitu. Tapi tetap di situ ada, mungkin mbaknya sini tahu ada AC sama DC di situ ya. Di situ ada arus balik sama arus langsung. Kalau yang sudah masuk biasanya yang colokan-colokan itu kan dia AC, jadi ada bolak-balik. Nah di situ sebenarnya kalau kontaknya lama, kemudian ada lewat pasiennya juga pingsan, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Apalagi kalau yang DC atau direct, apalagi yang tegangan yang tinggi, itu pasti harus dibawa ke rumah sakit. Dan sejauh ini luka bakar ini kan banyak banget ya Dok, maksudnya kayak yang sudah dijelasin di awal tadi dari yang dan seluruh tubuh gitu, maksudnya bisa di seluruh tubuh. Tapi sejauh ini penanganan yang pernah Dokter Nadia jalanin gitu, ada nggak sih yang arah banget atau yang mungkin diingat-ingat banget lah sama Dokter Nadia gitu?
Kalau yang parah mungkin luka bakar listrik tadi sih. Sebenarnya itu kasus yang salah satu yang banyak juga terjadi, tapi biasanya terjadi di tempat kerja. Pasien biasanya bekerja, entah lagi masang sesuatu di atap, kemudian terkena kontak listrik. Itu yang paling sering terjadi. Beberapa minggu ini juga ada banyak pasien yang muncul terjadi. Dan di situ kenapa luka bakar listrik itu paling parah, karena kalau luka bakar listrik biasanya listrik akan bertahan di dalam tulang lebih lama gitu. Mungkin ada namanya pelajaran fisika kali, ada konduksi yang panasnya akan terkunci di dalam. Nah di situ akan terjadi tadi yang kita kembali ke awal, bahwa supaya luka bakar nggak semakin dalam kan kita harus mengurangi derajat yang kontak dengan bagian kulit ataupun bagian jaringan di tubuh kita. Nah kalau luka bakar listrik itu tadi kita nggak bisa menghilangkan suhu yang sudah terkunci di dalam tulang tadi, sehingga kerusakannya biasanya akan lebih parah dari dalam. Semua yang melekat di tulang itu akan rusak gitu. Jadi bukan hanya di luar aja ya, tapi juga sampai dari ke otot, pembuluh darahnya. Itu biasanya yang paling. Makanya berarti luka bakar si listrik ini dia jauh lebih parah dibanding luka bakar lainnya gitu ya. Oke, nah Dok, ini kan menarik juga sih, selain kasus pasta gigi yang sering banget, kebakaran ini kan bener-bener ya, maksudnya kontak antara kita sama si api itu tidak terduga lah gitu, biasanya kan kayak mendadak dan lain-lain. Sejauh ini dokter banyak nggak sih nanganin pasien yang parah banget tapi karena luka kebakaran gitu, kebakaran? Banyak juga. Jadi ya tadi salah satunya karena tadi listrik juga, kemudian api itu kalau bukannya rumah tangga biasanya ya tadi mungkin karena rumah kebakar, kemudian tempat kerja gitu. Banyak dan juga tergantung tadi. Jadi tingkat keparahannya itu tergantung dari luas luka bakarnya itu. Kalau sudah mencapai lebih dari 50%, biasanya angka harapan bertahannya juga lebih kecil. Oke. Nah, luka bakar ini kan lumayan parah ya Dok, apalagi menyentuh kulit dan lain-lain. Biasanya ketika penanganan itu memerlukan waktu yang lama nggak sih Dok? Pasti tergantung dengan si kondisi luka bakarnya gitu. Tapi kalau misalkan parah banget gitu, paling lama atau paling sebentar itu berapa lama sih penanganannya kalau luka bakar? Sebenarnya saya nggak bisa ngomong kalau pasti di bulan Ki ini pasti udah sembuh gitu. Karena tergantung selama proses penyembuhannya kondisi pasiennya gimana. Apakah memang stabil sama proses penyembuhannya atau ada naik turun nih kondisinya. Tapi kalau posisi kondisi pasiennya itu stabil, biasanya 3-6 bulan itu sudah ada perbaikan dari kondisi. Lagi-lagi tergantung luasnya luka bakar dan kedalamannya tadi itu seberapa besar dan beratnya gitu. Kalau misalnya luka bakarnya biasanya nggak terlalu dalam, kemudian juga nggak terlalu luas, biasanya dengan kondisi lagi-lagi kondisi yang baik di sini. Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan biasanya sudah ada perbaikan yang signifikan gitu. Oke, tapi kalau misalkan luka bakar nih pasti sering juga menjadi pertanyaan ya, kalau memang sudah luka bakar itu susah nggak Dok untuk misalkan apalagi kayak di bagian muka mungkin dan lain-lain, dia akan susah ya untuk balik ke bentuk awalnya lah gitu, atau sebenarnya masih ada kemungkinan lah gitu kan? Kita tahu banyak banget contoh-contoh gitu teman-teman yang kena luka bakar itu pasti akan ada banyak perubahan lah gitu di kulitnya dan lain-lain. Gimana? Jadi lagi-lagi tergantung dari kalau misalnya untuk masalah tampilan atau bekas itu, kalau di sini kita tergantung dari kedalaman lukanya. Semakin tidak dalam luka bakarnya atau saya sebut superficial, berarti semakin bagus hasil penyembuhan lukanya gitu. Karena kan di kulit kita itu ada namanya sel epitel. Nah di situ yang membantu untuk penutupan luka. Jadi kalau luka bakarnya semakin dalam, sel epitelnya semakin miskin di situ, sehingga penutupan lukanya juga pasti akan lebih kurang. Sehingga kalau penutupan lukanya tidak bisa kita sebut namanya perprimer atau bisa nutup sendiri, biasanya skarnya tidak sebaik kalau misalnya dia bisa nutup secara primer atau bisa tadi masih ada sisa epitel yang banyak di situ yang untuk menutup sendiri lukanya. Oh oke. Jadi tergantung emang dari kedalamannya intinya. Dari kedalam, tapi rata-rata memang tidak akan benar-benar kembali, jarang lah benar-benar balik ke bentuk awal gitu ya dari kulitnya, apalagi yang lumayan dalam tadi yang kayak dokter tergantung dalam atau enggaknya gitu ya. Ya, biasanya makanya kita ada namanya terapi luka bakar. Jadi luka bakar itu terapinya sebenarnya kompleks gitu. Kalau kita lihat wah lukanya udah nutup, itu sebenarnya
nggak cuma di situ berhenti. Sebenarnya Bukan masih hanya ada tertutup itu aja perawatan gitu. lanjutan, sehingga itu yang sering saya edukasi ke pasien kalau luka bakar ini panjang perawatannya. Jadi kalau udah nutup lukanya, harusnya tetap harus kontrol untuk kita evaluasi hasil skarnya biar lebih baik. Jadi masih ada kemungkinan bahwa luka bakar itu kemudian skar atau parutnya akan baik, itu masih bisa dengan perawatan yang lebih baik gitu. Oke, jadi memang bukan hanya walaupun lukanya tertutup, tapi itu sebenarnya belum tentu benar-benar sudah selesai pengobatannya gitu ya, penanganannya. Mungkin note-nya kita kadang kan biasanya, oh nggak apa-apa nih, udah ketutup, aman gitu. Banyak kasus kayak gitu dok, banyak yang pasien-pasien maksudnya yang kayak ngerasa, oh udah aman nih dok gitu, atau kayak gimana? Makanya biasanya pasien-pasien kita suruh datang lagi 3 bulan. Sebenarnya untuk mengetahui tadi gimana bekas lukanya, karena sebenarnya pada saat misalnya 1 bulan udah nutup lukanya, itu bukan keputusan akhir bahwa oh ini sudah sembuh, lukanya akan seperti ini. Enggak, kita masih ada proses penyembuhan berikutnya yang ada kemungkinan lukanya bisa ke arah baik tanpa ada treatment, tapi ada juga yang memang perlu bantuan treatment untuk perhalus lagi luka. Oke. Dok, selama ini kita kan bicara yang sesuai aturan lah gitu. Selama ini pernah nggak sih dapat pasien yang kayak udah terlanjur, ini telat banget nih penanganannya gitu, atau kayak pokoknya tidak sesuai struktur lah gitu, pernah nggak sih dok? Sering sebenarnya. Biasanya kenapa? Pertama biasanya karena pada awal luka bakar tadi, memang tampakan luka bakarnya nggak apa-apa dok, awalnya hanya merah, memang ada tadi terkelupas, tapi terkelupasnya nggak yang parah, kayaknya masih bisa sembuh sendiri. Biasanya penilaian pasien seperti itu. Asumsi pribadi gitu ya? Ya, ataupun biasanya yang telat ya karena sebelumnya ada di kata orang keluarga katanya hanya dikasih kopi bisa sembuh, dikasih kunyit gitu, sehingga pada saat datang ke kita tuh ya kondisinya tidak yang diharapkan oleh mereka. Gitu. Biasanya akibatnya seperti itu. Tapi biasanya datang tuh tidak ada perubahan kah atau malah jadi memperburuk? Perburuk biasanya. Kalau lukanya nggak sembuh-sembuh dok, udah 2 minggu, 1 bulan gitu. Yang katanya kemarin katanya harusnya bisa sembuh dengan pemberian yang harusnya kalau misalnya ditangani seharusnya lebih singkat waktu pengobatannya harusnya gitu ya. Mungkin padahal kalau dilakukan penanganan yang tepat tadi, penyiraman yang baik pada awal terkena luka bakar, kemudian perawatannya tepat, pemberian misalnya luka bakar jadi nggak dalam, hanya pemberian vaselinnya ataupun ke vaskes pertama diberikan tetraksana yang baik, sebenarnya lukanya nggak akan sedalam pada saat pasien itu datang ke kita. Mungkin hanya di grade pertama atau grade 2 aja. Jadi yang harusnya bisa diobati dengan struktur yang sudah ada, jadinya menambah lagi gitu ya, dan lebih lama, memungkinkan nggak lebih lama jadinya pengobatannya? Lebih lama pasti. Oke, tapi kalau tadi kan yang kasus-kasus yang telat-telat lah gitu penanganannya, tapi sejauh ini nih dokter Nadi, ada nggak sih kayak pengalaman kasus yang unik atau penting banget ya yang dokter Nadi inget banget lah gitu, lumayan important banget di kasus luka bakar ini? Mungkin yang kembali ke yang tadi, jadi yang bukan ke yang tadi pasien-pasien datang itu yang gimana sih gitu. Mungkin yang paling sering saya dapetin di sini pasien itu yang udah telat itu seringnya udah dikasih kopi, sudah dikasih entah tanaman apa gitu. Pokoknya memasukkan benda-benda yang tidak sesuai gitu ya? Iya, itu yang masih sering banyak terjadi di masyarakat, sehingga ya tadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya pemberian kopi ataupun pemberian apa, malahan memperburuk dari luka gitu. Sehingga tadi kalau misalnya lagi-lagi saya ingatkan kalau hanya grade 1 aja ya cukup kasih lotion, tapi kalau udah lebih dari itu segera ke vaskes pertama. Gitu. Jangan dikasih apapun yang menurut orang itu bisa mempercepat penyembuhan gitu, karena hasilnya akhirnya tadi malahan luka bakarnya dalam, kemudian malah terbentuk skar ataupun bekas yang lebih jelek, lebih sebenarnya parah gitu ya. Awalnya mungkin nggak akan bisa terjadi gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak kasus-kasus orang-orang yang jadi agak-agak sotoy mungkin, jadi kayak kelihatannya seperti mengobati diri sendiri gitu. Tadi kayak pasta gigi, tapi kan biasanya juga kepercayaan orang zaman dulu lah, inilah itu. Ya sebenarnya kalau ditanya kasus apa yang paling diingat atau nggak paling banyak, susah sih karena beragam tadi datangnya karena tadi karena di pemberian yang entah kopi dan sebagainya, kemudian datangnya sudah terlambat. Sebenarnya banyak sih, atau enggak luka bakar tadi yang listrik tadi yang dianggap kan cuma kena itu aja, listrik aja gitu. Datangnya udah
hitam tangannya atau apapun. Di sini banyak kasusnya sih. Jadi Nggak ada yang semuanya spesifik penting diingat. lah gitu. Iya. Cuman memang kasus-kasus yang tadi yang kayak telat penanganannya, terus yang diobati dengan menggunakan barang-barang yang sebenarnya tidak dianjurkan, itu yang sebenarnya juga lumayan note lah gitu untuk teman-teman atau sobat sehat juga yang nonton. Kalau itu sebenarnya janganlah gitu ya. Jadi Iya. tadi air mengalir atau lotion itu yang paling penting. Ada lagi nggak sih dok yang pengen dokter sampai ini buat teman-teman atau sobat sehat tentang luka bakar ini gitu, supaya mereka bisa note ketika mereka di rumah. Mungkin apalagi kita kan remaja-remaja juga yang sebenarnya orang tua sih mungkin ya, karena biasanya kalau remaja-remaja mungkin lebih pintar karena bisa searching dulu yang mana yang benar gitu, tapi biasanya orang tua kan menganut kepercayaan lah dan lain-lain gitu. Gimana dok? Mungkin tadi lagi-lagi penyiraman lebih baik karena kita bisa menurunkan suhunya sehingga hasil akhirnya penyembuhan lukanya akan lebih baik. Kemudian tadi batasannya kalau udah terbentuk terkelupas tadi sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, karena untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga hasil akhir tadi bekasnya harapannya lebih tidak kentara karena akibat luka bakar, dan penyembuhannya juga lebih cepat. Oke, jadi lebih aware aja lah ya sama ini juga sih kayak air panas tadi gitu, di luar tips dokter, cuman itu penting juga gitu ya, maksudnya kayak lebih aware lagi air panas, terus setrika biasanya dan lain-lain gitu teman-teman. Kira-kira ada pesan lagi mungkin buat teman-teman kalau misalkan sudah kalau setelah luka itu diobati gitu, sebenarnya tuh masih bisa nggak memungkinkan misalkan kulitnya itu iritasi lagi atau kayak balik lagi gitu, merah-merah atau yang lain-lain? Masih ada kemungkinan karena masing-masing orang respon terhadap penyembuhan lukanya berbeda-beda. Ada yang kulit baru yang terbentuk itu dia sensitivitasnya lebih tinggi sehingga mudah terkoyak atau berdarah, itu bisa terjadi. Sejauh ini banyak dok yang kayak gitu, maksudnya balik lagi, udah diobati tapi balik lagi karena... Ada, pasti ada, karena tadi tiap orang respon penyembuhannya berbeda-beda. Gitu. Ada yang tanpa harus ada pemberian terapi lebih sudah cukup gitu. Tapi ada juga yang memang lebih ekstra karena tadi sensitivitas dan kulitnya beda-beda tiap orang. Oke, dan itu apa namanya? Nggak bisa kita samaratakan. Iya, nggak bisa, jadi macam-macam ya, maksudnya tergantung daripada si pasiennya masing-masing gitu. Tapi sejauh ini banyak juga yang aman lah gitu setelah penyembuhan, tinggal mereka yang ngerawat badannya gitu, kulitnya masing-masing untuk lebih aware lagi. Nah, mungkin itu teman-teman tadi juga tentang luka bakar, juga tips-tips dari Dokter Nadia gitu, gimana kita bisa aware tentang luka bakar. Yang paling, soalnya ini yang termasuk yang paling dekat lah gitu sama kita-kita semua. Mungkin ini juga sekalian promosi nih, izin promosi. Jadi di sini di Ansari Saleh juga kita bahas luka bakar sebelumnya. Di sini dari kami, dari SMF Bedah, terutama khususnya bedah plastik, kita memiliki unit luka bakar, burn center di sini, sehingga kalau misalnya ada kasus luka bakar atau yang perlu perawatan, di sini sudah ada senternya, sehingga perawatannya lebih intensif kembali. Dan juga kalau mau konsultasi juga nggak apa-apa, bisa di poli walaupun luka bakarnya kecil gitu. Jadi bisa juga karena di sini sudah ada pusatnya, burn center di sini. Gitu. Sama mungkin untuk teman-teman dari medis, terutama tuh dokter yang mau lebih dalam lagi nih, mungkin ini penjelasannya umum sekali, tapi mau lebih dalam lagi mengenai tata laksana trauma luka bakar maupun trauma lainnya, kami dari SMF Bedah juga rencananya akan melakukan simposium dan workshop mengenai tata laksana gimana sih penanganan pada pasien-pasien trauma, terutama mungkin trauma luka bakar, tapi biasanya luka bakar mungkin bisa disertai trauma lainnya, mungkin ada jatuh dari ketinggian. Iya, jadi lebih spesifik secara umum, tapi juga bakalan bahas tentang luka bakar ini juga gitu ya, dan lainnya namanya. Jadi seminar dan workshopnya ini yang dimaksud Dokter Nadia itu Management and Treatment Multiple Injuries. Ini di tanggal 8 sampai 9 Desember 2023 ya Sobat Sehat. Ini terutamanya lebih kita menjurus pada teman-teman dokter ya. Jadi ini Jumat Sabtu di RSUD Dr. Haji Muh Ansari Saleh Banjarmasin. Jadi buat teman-teman dokter yang tadi mungkin kata Dokter Nadia pengen belajar lebih banyak lagi tentang trauma gitu dengan bedah dan lain-lain secara banyak ya. Dari yang luka bakar juga bakal dibahas juga bakal dokter dibahas dan lebih kompleks lagi karena disertai dengan trauma-trauma lain, lebih dalam. Lebih banyak lah gitu jadi ilmunya. Jadi boleh banget teman-teman dokter langsung aja bisa dihubungi
Ya, di SMF Bedah nanti di situ ada kontak personnya. Oke, Nanti siap. dari Jadi nanti boleh orang- dihubungin di kontak personnya, boleh juga nanti dicek di Instagramnya. Iya. Lengkap di sana, dari harganya juga mungkin nanti tadi kurang jelas dan lain-lain, boleh banget teman-teman ya. Dan thank you banget Dokter Nadia udah ngobrol-ngobrol. Semoga ini juga berkesan banget buat sobat sehat, wawasannya nambah lagi setiap hari jadinya, apalagi detail-detail kecil yang mungkin kita sering lupakan bakal ditambah lagi hari ini. Terima kasih, sehat-sehat dan sampai ketemu lagi di Dokter Talk berikutnya. Bye-bye.